Halo Sobat Nick Lovers, kembali lagi di channel Nick Poikun. Saat ini kita akan mengulas tentang peradaban Islam di saat Syekh Subakir datang ke Pulau Jawa. Sebelum Islam datang ke Pulau Jawa yang terkenal angker, sehingga para tokoh Islam dari beberapa negara selalu menemukan kendala kesulitan untuk menyebarkan agama Islam. Sebab Pulau Jawa dihuni para dedemit yang dikuasai oleh Sabdo Palonyoyo Genggong. Berbagai tokoh Islam dari Turki Utsmaniyah dikirim ke Pulau Jawa, selalu menghadapi kegagalan. Dalam kitab Musyaror, Pulau Jawa terkenal angker, sehingga Sultan Turki yaitu Sultan Muhammad I mendapat petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Maka diutuslah para alim ulama untuk mendatangi Pulau Jawa guna syiar agama Islam. Sayangnya, hampir seluruh rombongan tersebut tewas dikarenakan perbuatan para lelembut. Penduduk di tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam mendengar kegagalan utusan dikirimnya membuat Sultan Muhammad I sedikit gusar. Akhirnya pun ia pun memerintahkan seseorang yang terkenal, yaitu dalam ahli ruqyah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan alim gaib atau serta memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah adalah Syekh Subakir yang memiliki nama asli Syekh Tambu Ali bin Syekh Subakir, lelaki yang berasal dari tanah Persia atau disebut dengan negara Iran. Setelah mendapat perintah Sultan, Syekh Subakir langsung berlayar ke Pulau Jawa. Namun sebelum sampai ke Pulau Jawa, beliau terlebih dahulu mampir ke Prajakeling, sebuah daerah yang diduga terletak di India, untuk mengajak penduduk di Prajakeling agar mau menempati Pulau Jawa. Sekitar 20.000 penduduk Prajakeling turut serta dalam pelayaran Syekh Subakir menuju Pulau Jawa. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Subakir menuju Gunung Tidar yang maknanya dalam arti kata tidar bahwasanya manusia yang akan mengalami mati atau modar. Dan Gunung Tidar itu diyakini dari titik pusat tanah Jawa. Dari puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah. Batu tersebut dikenal dengan nama Aji Kalacakra yang mampu menetralisir daya magis negatif dari bangsa jin selama 3 hari 3 malam. Batu tersebut mengeluarkan hawa yang sangat panas sehingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke pulau selatan Jawa. Kegagalan dunia gaib pun mengungsi ketenangan raja dari semua dedemit di Pulau Jawa, yaitu Sabdo Palon, sang dayang Pulau Jawa. Selama ribuan tahun ia khusyuk bertapa. Selanjutnya terjadinya adu kekuatan antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon selama 40 hari 40 malam. Sebab sama-sama kuatnya, akhirnya Ki Sabdo Palon menawarkan sebuah perundingan kepada Syekh Subakir, yang mana menghasilkan sebuah perjanjian yang terkenal dengan sebutan Perjanjian Sabdo Palon. Syekh Subakir menyampaikan maksud kedatangan beliau ke tanah Jawa guna menyebarkan ajaran Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pamungkas agama Samawi. Kemudian Ki Sabdo Palon pun memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang dilindungi, namun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu penyebaran Islam tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dengan jalan peperangan. Penyebaran Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan cara halus dan memberikan keleluasan bagi penduduk Jawa untuk memilih masuk ke dalam agama Islam atau tetap memilih kepercayaan sebelumnya. Yang kedua, akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam pendirian tempat peribadatan. Meskipun tempat peribadatan tersebut dari luar memiliki gaya arti Jawa, namun di dalamnya ajaran Islam disebarluaskan. Dan yang ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama haruslah anak campuran. Maksudnya orang tua sang raja memiliki campuran agama, jika bapak Hindu, ibu Islam. Sebaliknya jika bapak Islam, ibu Hindu. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi orang ke Arab-Araban. Biarkanlah padi tetap ditanam di sawah dan kurma tetap ditanam di padang pasir. Orang Jawa harus tetap menjadi Jawa dengan segala budi pekerti dan kepribadiannya. Jika orang Jawa sampai hilang Jawanya, 500 tahun lagi Ki Sabdo Palon berjanji akan muncul lagi dengan membuat goro-goro.